Log News TV, the best local news content. Pelaku-pelaku yang menuding dan memfitnah Al Zaitun seperti orang-orang buta tanpa tongkat yang sudah berada di pinggir jurang yang dalam. Mereka yakin dapat menjatuhkan ke jurang terdalam, padahal sesungguhnya merekalah yang sedang menantikan momen tersebut. Perjalanan kami pagi ini adalah perjalanan untuk kesekian kalinya menuju Pondok Pesantren Al Zaitun. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini tujuan kami adalah ingin tahu lebih dalam lagi mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun yang viral dengan segala bentuk kontroversinya. Log News Media termasuk media yang diberikan kebebasan untuk mencari tudingan atau fitnah yang viral saat ini. Kami diajak untuk menelusuri setiap sudut Al Zaitun yang kala itu berbarengan dengan salah satu TV swasta. Ya, matahari terus meninggi, artinya sudah mulai menampakkan matahari yang begitu menyinari Kompleks Mahat Al Zaitun, dan saya menghirup udara yang sangat segar di sini, saudara. Saya menghirup udara yang tidak pernah saya dapatkan di tempat tinggal saya sendiri. Dan terlihat memang di sini para sivitas atau eksponen Pondok Pesantren Al Zaitun sedang melakukan briefing atau sedang melakukan persiapan guna melaksanakan kegiatannya di hari ini. Dan dapat saya tunjukkan setelah saya tadi berada di posisi berdiri saya sekira 12 meter atau 15 meter, di sini ada prasasti tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagaimana bisa Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun dibilang bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun tidak sama sekali menunjukkan ke Indonesia Rayaannya? Kita lihat tertulis, dan di sini secara tidak langsung kepada semua tamu Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun menyampaikan bahwa yuk semuanya kita memahami lagu kebangsaan Indonesia Raya yang aslinya atau 3 stanza ciptaan W.R. Supratman. Dan terlihat ini memang sepertinya taman baru saja dibuat atau dibangun, dan ini juga ada beberapa relief-relief lainnya yang memperlihatkan bahwa Mahat Al Zaitun itu welcome dan sangat damai kepada para tamunya. Kami sangat takjub dengan apa yang kami lihat dari sebagian kecil Pondok Pesantren Al Zaitun. Untuk itu, kami memutuskan untuk menginap beberapa hari di Wisma yang diberi nama Al Islah, tempat penginapan 5 lantai yang diperuntukkan untuk para wali santri yang ingin menginap. Karena santri yang mondok di sini bukan hanya santri sekitar Indramayu, tapi juga dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Keesokan harinya, setelah sarapan pagi, kami diajak menuju gate utara. Hari itu, tepat 27 Juni 2023, kami diajak untuk meliput langsung kegiatan dari P3KPI, Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia, yang beranggotakan warga sekitar Pondok Pesantren Al Zaitun. Mereka dibagikan amplop berwarna coklat yang berisi lembaran kertas dan kupon berwarna kuning yang di dalamnya ternyata terdapat daftar nama penerima daging kurban saat Idul Adha yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Hal ini bahkan mampu menepis dari salah satu isu demo oleh FIM, Forum Indramayu Menggugat, yang sempat disuarakan pada tanggal 15 Juni 2023 yang isinya tentang kabar masyarakat sekitar tidak pernah merasakan manfaat dari keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, Pak Faiz, sebagai koordinator P3KPI, apa yang Bapak ingin sampaikan di dalam program ini terutama? Ya. Terima kasih kepada Log News TV yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Pada ini adalah bukan kali yang pertama kita melaksanakan pendistribusian
khususnya itu untuk kupon bakti kurban yang akan dilaksanakan untuk tarikh 29 Juni tahun 2023. Dan pada kesempatan ini kita untuk tahun ini memberikan suatu harapan penuh kepada seluruh anggota P3KPI. Jadi dengan data yang sudah diterima oleh kami dan sudah di ACC oleh Syekh Al-Zaitun sejumlah 1028 kupon atau mustahik yang akan menerima daripada pendistribusian bakti kurban untuk tahun ini. Harapannya adalah memberikan kebermanfaatan kepada anggota P3KPI dan juga masyarakat sekitar yang ada di lingkungannya. Karena ini tersebar semuanya ada di beberapa kecamatan, ada di Kecamatan Anjatan, ada di Kecamatan Haurgelis, Kecamatan Gantar, Kecamatan Kroya, dan juga Kecamatan Gabus Wetan. Ya, nama-nama nanti akan diberikan. Apakah nama-nama tersebut memang sudah rutin setiap tahun diberikan? Untuk nama-nama ini adalah ajuan daripada seluruh anggota P3KPI. Jadi ini berubah. Jadi setiap tahun itu yang diajukan itu berubah di lingkungan masyarakatnya. Ya, isi dari paket kupon nanti apa aja Pak Faiz? Untuk daging kurban 2 kg, terus beras 5 kg. Ya, sedangkan anggota P3KPI sendiri itu ada berapa orang dan rentan usianya dari berapa sampai berapa? Anggota P3KPI yang terdata di kami itu 83 anggota P3KPI. Ya, untuk rentan usia itu di usia yang hari ini ada 28 tahun sampai kepada 72 tahun. Oke, dan ini rata-rata pasti sekitar Pondok Pesantren Al-Zaitun ya. Ya. Apa sebenarnya tugas dari P3KPI dan apa hubungannya dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun? Ya, untuk P3KPI ini adalah paguyuban petani penyangga ketahanan pangan Indonesia. Tentu ini adalah masyarakat sekitar yang menggarap lahan-lahan milik Yayasan Pesantren Indonesia. Ya, kurang lebih lahan yang digarap oleh anggota P3KPI ada 350 hektar. Nah, ini alhamdulillah semua adalah untuk utamanya adalah tanaman padi untuk mencukupi kebutuhan pangan zaitun secara mandiri bersama dengan masyarakat sekitar. Bagaimana mekanisme dari sharing profit antara P3KPI dan pihak Pondok Pesantren Al-Zaitun? Ya, untuk sharing profit ini kita dengan cara yaitu sistem paron atau bagi hasil. Namun dalam hal ini modal semua itu disiapkan oleh Yayasan Pesantren Indonesia. Baik itu sarana produksi padi atau kita kenal dengan Saprodi maupun permodalan-permodalan yang terkait dengan pembiayaan seperti halnya tebar benih, terus penataan pematang, terus olah lahan, terus tanam, penyemprotan, pemupukan sampai kepada panen. Ini masuk dalam pembiayaan yang kemudian ini adalah sebagai pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan pada saat panen. Selebihnya daripada pinjaman-pinjaman itu, lebihnya kemudian dibagi dua. Satu bagian adalah untuk anggota P3KPI, satu bagian lagi untuk Yayasan Pesantren. Lebih lanjut, kami diajak berkeliling untuk melihat objek-objek vital pengembangan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun. Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari pondok pesantren, tapi bila kami memutuskan untuk berjalan kaki akan sangat terasa melelahkan. Objek pertama kami menuju kandang sapi. Sapi-sapi yang kami lihat sangat besar dan sehat, nampak dirawat dengan sungguh-sungguh. Ya, di sini saya sedang bersama dengan Pak Suwarno sebagai pekerja peternakan. Pak Suwarno, berapa kali atau bagaimana cara Bapak merawat atau membersihkan fasilitas untuk sapi-sapi ini? Untuk membersihkan dengan cara dikerupin, kemudian disemprot
disemprot ya. Untuk kebersihannya, untuk pemberian pakan ya baknya dulu dibersihkan. Kemudian ya kasih pertama nih konsentrat, kemudian habis itu hijauan atau jerami. Nah udah segitu itu setengah hari deh paling nggak waktu itu. Ya, kemudian siang ganti air minum, dibersihkan dulu baru ganti air. Apa pesan dari saya Panji Gumilang untuk menjaga dan merawat sapi-sapi ini? Pesan saya, ya pesannya ya dirawatlah sapi ini untuk apa ya, persembahan dunia gitu, insya Allah. Dari kotoran sapi yang dihasilkan oleh puluhan sapi, menurut salah satu karyawan Al Zaitun, dapat menghasilkan 500 ton pupuk kompos yang baru saja dipanen. Dan ini dapat dimanfaatkan kembali. Ini lagi-lagi bukti bahwa Al Zaitun zero waste. Kami sudah ada di dalam Laboratorium Bioteknologi Kultur Jaringan. Nah, ini nanti kita akan masuk, ada apa di dalam dan bagaimana proses atau cara kerja dari Laboratorium Bioteknologi Kultur Jaringan Mikrobiologi Pondok Pesantren Al Zaitun. Tak berhenti di sana, kami diajak kembali untuk melihat Laboratorium Bioteknologi Kultur Jaringan. Lab ini meneliti berbagai jenis tanaman yang dikembangkan di Pondok Pesantren Al Zaitun, salah satunya pisang dan padi Hoshi Hikari. Menyusuri jalan-jalan berbatu, kembali kami dibuat takjub oleh pondok pesantren ini. Kami diajak untuk melihat budidaya ikan dengan teknologi bioflok. Terdapat banyak bioflok yang berisi budidaya ikan dan salah satunya adalah ikan lele. Setelah puas berkeliling, kami bertemu dengan Syekh Al Zaitun Panji Gumilang yang sengaja menunggu kami di tepi sawah tempat padi Hoshi Hikari ditanam, dan padi ini sengaja dikembangkan oleh Panji Gumilang. Hoshi Hikari disebut sebagai nasi terlezat dan menempati posisi teratas dalam varietas beras Jepang. Pemerhatian kami berkeliling melihat objek-objek yang sedang dikembangkan di Al Zaitun hari ini adalah tempat yang juga viral karena di dalamnya terdapat kapal besar bak bahtera Nabi Nuh kala itu. Kami diajak langsung dan melihat dua kapal besar yang diberi nama kapal Surawiti dan kapal Pulau Sari. Tempat ini dulunya adalah PO Bus dan rumah makan. Tidak terlihat banyak aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Hanya satu pekerja saat itu dan satpam yang menunggu galangan kapal yang terletak di eretan Kulon Indramayu yang berjarak sekitar 33 km dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Masuk di sini, kemudian didaftar, setelah didaftar baru dilabel. Malam belum beranjak kala kembali ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Masih ada PR konfirmasi terhadap isu bahwa pekerja di Al Zaitun dipaksa dan tidak ada kesejahteraan. Bapak Slamet selaku koordinator unit laundry di Pondok Pesantren Al Zaitun mengungkapnya. Saya kesini ya kan ingin mengkonfirmasi langsung saja ya. Ada di luar sana berita bahwa dia bekerja di unit laundry, dipaksa dan kehidupan istri dan anaknya itu ditelantarkan. Bagaimana Pak Slamet bisa menjawab isu itu, benar atau tidak? Di luar sana itu maksudnya yang orang yang sudah tidak di Al Zaitun atau yang masih aktif di Al Zaitun sebagai karyawan laundry? Yang sudah tidak aktif pastinya. Oh, dan sudah. Saya mendapatkan berita itu dari media sosial. Oh, bagaimana ya. Pak Slamet bisa menjawab hal tersebut? Ya. Makanya kami mengkonfirmasi ke sini. Awal mula
saya ditugaskan di laundry ini berawal dari tahun 98 ya, 98 maaf, dari tahun 98. Nah kemudian sebagai karyawan, kemudian saya ditugaskan di laundry ini tahun 2003, masuk di unit laundry. Nah, adapun dari anggota kami pada saat itu ya, itu kurang lebih 125 orang. Nah, dari 2003 perjalanan 2003 ke sini, nah terus ya seiring berjalannya waktu ada yang memang tidak siap ya untuk melanjutkan tugas ini di sini. Tidak siap ya. Nah, tidak siap. Lalu ada yang mengundurkan diri, ada yang mengajukan surat, ada yang memang tidak mengajukan surat pengunduran diri gitu kan. Artinya diam-diam saja gitu ya. Nah, setelah tahun 2003 ke sini ini yang sampai saat ini masih ada 58 orang yang masih aktif di sini. Nah, itulah yang kami tahu. Adapun yang sudah di luar ya kita memang tidak pernah bertemu dikarenakan oleh kesibukan masing-masing di luar, dan di sini juga kita full ya. Seperti tadi kami jelaskan bahwa di sini dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian yang malam juga jam 6 malam sampai sore sampai jam 6 pagi baru istirahat gitu. Jadi kami bahkan bisa dibilang memang tidak pernah ketemu siapa orangnya, tinggalnya di mana, keluarganya siapa saja, anaknya berapa. Nah itu kondisinya seperti apa nih kita nggak tahu. Tapi kalau yang alhamdulillah kalau yang masih di sini kita tahu gitu. Karena kita masih sering silaturahim ke rumahnya gitu kan. Seperti contoh saja pada saat sahabat kita ada yang keluarnya sakit, kita menengok. Ada yang dibawa ke rumah sakit, kita nengok ke sana gitu. Jadi tahu kondisinya gitu. Dan alhamdulillah di sini tidak ada yang dipaksa ya, seperti yang tadi Bapak sebutkan tadi. Dipaksa, kalau di sini kan kita memang dari awal komitmen kita kan memang sukarela. Kenapa sukarela? Karena kita memahami bersama bahwa di sini adalah lembaga pendidikan yang harus sama-sama kita sukseskan gitu. Jadi bagi kami tidak ada semua cerita itu tidak ada gitu ya. Semua tuduhan dan fitnah yang dilontarkan sudah dikonfirmasi oleh Syekh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun dengan karya yang nyata. Sehari kami diajak berkeliling di objek-objek vital pengembangan milik pesantren Al Zaitun. Sesungguhnya, hal ini merupakan konsep pemikiran baru yang mandiri secara intelektual dan mandiri secara finansial. Semoga budaya persekusi yang memang sudah mendarah daging di masyarakat, dari masyarakat atas sampai bawah, berhenti sampai di sini saja, tidak sampai menjadi stereotip bangsa Indonesia ke depannya.